Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, sini langsung saja kami kelompok 10 yang beranggotakan Zaid Abdurrahman dan juga Muhammad Arif Mafal atau saya sendiri akan menyampaikan sedikit dari yang kami ketahui tentang hubungan antara sains, filsafat, dan teologi dalam Islam. Baik, langsung saja kita ke pendahuluan. Dalam tradisi keilmuan Islam, sains, filsafat, dan teologi merupakan 3 disiplin ilmu yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Sejak masa klasik, para ilmuwan muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali telah mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menjadikan wahyu sebagai dasar, akal sebagai alat berpikir, dan observasi sebagai metode ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwasanya Islam tidak menolak sains, tapi justru mendorong umatnya untuk menuntut ilmu sebagai bagian daripada ibadah, untuk menuntut ilmu pengetahuan dan mengembangkan sains sebagai bagian dari ibadah. Dalam tradisi keilmuan Islam, sains, filsafat, dan teologi merupakan 3 disiplin ilmu yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Sejak masa klasik, para ilmuwan muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali telah mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menjadikan wahyu sebagai dasar, akal sebagai alat berpikir, dan observasi sebagai metode ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwasanya Islam tidak menolak sains, tapi mendorong umatnya untuk menuntut ilmu sebagai bagian dari ibadah. Kita tahu bahwa banyak dari ayat Al-Quran yang mendorong kita untuk berpikir, begitu ya, yaitu afala tatafakkarun misalkan, atau afala yatadabbarun, kenapa kalian tidak mendadaburi, atau kenapa kalian tidak berpikir. Dan sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Mulk misalkan, ayat yang ketiga, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yaitu Dialah Allah yang telah menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahman. Tidakkah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih? Farji'il basara hal tara min futur. Dari pertanyaan ini sebenarnya kita tahu bahwasanya pertanyaan ini tidak untuk dijawab. Kalau dalam ilmu bahasa Arabnya ini adalah istifham ingkari dan takrir, yaitu pertanyaan yang digunakan untuk meniadakan sesuatu atau menolak sesuatu, dan untuk menguatkannya atau menetapkannya bahwasanya Allah itu tidak, apa istilahnya, Allah, yang diciptakan Allah itu semuanya seimbang, bukan tidak seimbang. Maka pertanyaan ini digunakan untuk menguatkan, begitu. Tidakkah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan? Yang artinya bahwasanya semua ciptaan Tuhan itu seimbang gitu. Lalu Allah berfirman lagi, maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat sesuatu yang cacat? Tentu tidak ada ciptaan Allah itu yang cacat. Semua ciptaan Allah itu sempurna. Dan dalam ayat berikutnya, tumarji'il basara karrataini yang qalibu ilaika al-basaru khasi'a wa huwal hasir. Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi, dan sekali lagi niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Maksudnya di sini kita dapat mengetahui Islam mendorong kita untuk berpikir. Islam mendorong kita untuk senantiasa menemukan penemuan baru. Sehingga antara Islam dan sains itu saling berhubungan, saling berkaitan. Tidak ada keterpisahan atau dikotomi ilmu antara sains dengan Islam. Karena sesungguhnya Islam itu sangat menuntut umatnya itu untuk berpikir. Dan fungsi daripada teologi atau wahyu
itu untuk membatasi akal agar tidak liar. Ketika kita mempelajari sebuah filsafat, kita akan temukan bahwasanya filsafat itu mempelajari sesuatu sampai pada akar-akarnya, betul? Nah, dan kita tahu bahwasanya akal itu terbatas. Kita tidak bisa mengetahui hal-hal gaib. Kita tidak bisa akal kita tidak bisa menjangkau hal-hal yang di luar nalar atau di luar panca indera kita. Maka dengan itu adanya teologi atau keyakinan, adanya wahyu itu untuk membatasi pikiran akal agar tidak liar, sebagaimana dalam firman Allah, "Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib", yaitu dalam Quran surah Al-Imran ayat 179. Di pertengahan ayatnya itu yang artinya Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib. Dan di sini kita tahu bahwasanya akal manusia itu terbatas, sehingga dengan adanya teologis itu untuk membatasi akal agar tidak liar. Juga kita tahu misalkan dalam Quran surah Al-A'raf, ketika Allah Ta'ala menceritakan Nabi Adam alaihi salam yang keluar dari surga, dan di situ Allah sematkan bahwasanya manusia itu tidak bisa melihat jin, dan jin bisa melihat manusia. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, yaitu sesungguhnya kami telah menjadikan sesungguhnya setan dan para pengikutnya itu melihat kamu dari suatu tempat dan kamu tidak bisa melihat mereka. Di sini kita tahu bahwasanya akal kita terbatas, sangat terbatas, dan kita tidak bisa mengetahui hal yang gaib, tidak bisa mengetahui di luar panca indera kita. Oleh karena itu dibutuhkanlah teologis, buat teologis atau keyakinan atau yang kita sebut dengan wahyu untuk membatasi akal kita agar tidak liar. Dan di sini kita tahu bahwasanya antara sains, filsafat, dan juga teologi dalam Islam itu sangat berkaitan. Begitu. Lalu kita lanjut yang kedua, yaitu rumusan masalah. Dalam pembahasan kali ini atau dalam makalah yang kami bahas, ada setidaknya 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana filsafat ilmu dipahami dalam perspektif Islam, khususnya dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan yang kedua, bagaimana konsep filsafat ilmu Islam menjelaskan hubungan antara sains dan teologi secara harmonis. Dan yang ketiga, di manakah letak titik perbedaan antara teori evolusi dan konsep penciptaan manusia dalam Islam. Dan yang keempat, apa saja pertanyaan-pertanyaan seputar teologis modern. Lalu tujuan dari adanya rumusan masalah ini atau tujuan pembahasan pada makalah ini, yang pertama menjelaskan pandangan Islam mengenai filsafat ilmu sebagai dasar pengembangan dan ilmu pengetahuan, dan yang kedua menjelaskan integrasi dan hubungan antara sains dan teologi dalam perspektif filsafat ilmu Islam, dan yang ketiga menganalisis perdebatan antara teori, evolusi, dan konsep penciptaan manusia dalam Islam secara objektif, dan yang keempat menjelaskan apa saja metode-metode untuk mengintegrasikan Islam dan sains, dan yang terakhir yaitu menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar teologis modern. Baik teman-teman sekalian, langsung saja di sini saya akan menyampaikan terkait rumusan masalah yang pertama, yaitu filsafat ilmu dalam perspektif Islam. Filsafat ilmu merupakan kajian mendasar tentang hakikat ilmu pengetahuan, sumber ilmu, dan tujuan ilmu. Dalam Islam, filsafat ilmu tidak hanya bersifat rasional dan empiris, tapi juga terikat dengan wahyu sebagai sumber kebenaran utama. Ilmu dalam Islam dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus digunakan untuk kemaslahatan manusia. Di sini kita tahu bahwasanya ketika filsafat diintegrasikan dengan Islam, maka akan menjadikan wahyu sebagai sumber kebenaran utama. Beda halnya dengan filsafat barat misalkan. Filsafat barat tidak menjadikan wahyu atau tidak mempercayai adanya eksistensi wahyu itu sebagai sumber utama. Sehingga banyak kita jumpai orang-orang filsafat itu yang kebingungan dalam berpikir karena
Kita tahu bahwasanya seperti yang kita singgung tadi, filsafat itu adalah memikirkan sesuatu sampai pada akar-akarnya. Dan ketika tidak adanya wahyu sebagai puncak kebenaran utama, maka akal itu akan kebingungan. Sebagaimana hadis Nabi misalkan yang mengatakan nanti akan datang setan itu membisikkan kepada kalian, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, sampai pada pertanyaan terakhir, siapa yang menciptakan Allah misalkan. Nah, lalu sampai mentok di situ, Nabi mengatakan, maka berlindunglah kepada Allah dan tinggalkanlah pikiran-pikiran itu. Nah, di sini kita tahu bahwasanya akal kita itu sangat terbatas, dan adanya wahyu itu sebagai sumber kebenaran utama yang kita semua tidak bisa menolak itu. Dan di sini ketika kita kaitkan antara hakikat ilmu pengetahuan dalam filsafat, maka kita akan tahu bahwasanya hakikat ilmu pengetahuan atau semua ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini bersumber pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan ilmu pengetahuan, yang menjadikan kita tahu ini dan itu. Dan ya semua ilmu pada dasarnya bersumber pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita misalkan sandingkan sumber ilmu dan tujuan ilmu, kita akan temukan bahwasanya dalam filsafat Islam tujuan ilmu pengetahuan itu untuk menjadikan kita semakin mendekatkan diri kepadanya, pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lanjut pada aspek filsafat ilmu dalam Islam pada slide yang kedua, yaitu yang pertama ontologi, membahas hakikat realitas dan keberadaan ilmu, bahwa seluruh realitas bersumber dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua epistemologi, yaitu membahas sumber dan metode ilmu yang meliputi wahyu, akal, dan pengalaman empiris. Dan yang ketiga yaitu aksiologi, yang membahas terkait tentang tujuan dan nilai ilmu, yaitu untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Disinilah pentingnya ketika filsafat ilmu dan diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Maka kita akan tahu bahwasanya segala sesuatu itu akan kita kembalikan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada kebingungan dalam berpikir atau tidak ada pemikiran-pemikiran liar seperti itu, karena pada hakikatnya segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Ketika akal itu tidak dapat menjangkau pikiran yang liar, maka khalas ya, kita kembalikan kepada wahyu sebagai peran utama sebelum akal, seperti itu. Baik teman-teman sekalian, tadi telah kita bahas yaitu terkait tentang filsafat ilmu dalam perspektif Islam. Kemudian telah kita bahas juga terkait aspek-aspek filsafat ilmu dalam Islam. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang integrasi sains dan teologi dalam Islam. Dalam Islam, sains dan teologi tidak dipandang sebagai dua hal yang saling bertentangan. Akan tetapi sains berfungsi menjelaskan bagaimana alam semesta bekerja melalui hukum-hukum alam yang dapat diamati dan diteliti. Dan teologi berfungsi memberikan makna, tujuan, dan nilai spiritual terhadap fenomena alam tersebut. Maka dari sini kita tahu bahwasannya antara sains dan teologi dalam Islam itu saling berhubungan, saling berkaitan, dan tidak ada pertentangan dalam sains dengan teologi Islam. Dan integrasi sains dan teologi Islam bertujuan untuk menghilangkan anggapan bahwasanya ilmu pengetahuan dan teologi dalam ajaran Islam itu tidak dapat disatukan. Itu adalah anggapan yang salah. Maka dengan adanya integrasi antara sains dan teologi dalam Islam bertujuan untuk menghilangkan anggapan-anggapan tersebut, bahwasanya ilmu pengetahuan atau sains dan teologi itu dapat disatukan, dan juga bertujuan untuk membuktikan bahwasanya sumber ajaran Islam merupakan sumber inspirasi dari semua ilmu pengetahuan atau sains. Maka
untuk mewujudkan integrasi tersebut pada lembaga pendidikan, maka perlu adanya kajian khusus tentang metode-metode untuk mengintegrasikan antara Islam atau teologi Islam dengan sains, yang mana di antara metode-metodenya itu yang pertama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ilmu pengetahuan. Tentu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ilmu pengetahuan dapat diposisikan sebagai sumber ayat-ayat qauliyah, sedangkan hasil penelitian, observasi eksperimen sains, dan penalaran logis diletakkan sebagai sumber ayat-ayat kauniyah. Dan yang kedua, yaitu memperluas materi kajian agama Islam dan menghindari dikotomi atau pemisahan ilmu antara ilmu pengetahuan sains dengan agama atau teologi Islam. Dan yang ketiga, yaitu menelusuri ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sains. Menelusuri ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sains adalah merupakan bentuk atau langkah yang sangat vital untuk terintegrasinya sains dan Islam, bahwa kebenaran Al-Quran itu merupakan relevan dengan ilmu pengetahuan sains yang saat ini berkembang pesat di era modern. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan untuk rumusan masalah, dan pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, presentator berikutnya, yaitu Zaid. Demikian, saya kembalikan ke Zaid. Kemudian, pandangan ulama tentang integrasi ilmu. Ibnu Rushd menegaskan bahwa kebenaran yang diperoleh melalui akal tidak akan bertentangan dengan kebenaran wahyu. Perbedaan yang muncul biasanya disebabkan oleh keterbatasan pemahaman manusia dalam menafsirkan teks wahyu atau fenomena alam. Oleh karena itu, dialog antara sains dan teologi harus dikembangkan dalam kerangka keimanan. Kemudian, teori evolusi dan penciptaan dalam Islam. Teori evolusi menjelaskan asal-usul makhluk hidup melalui proses seleksi alam dan perubahan bertahap dalam waktu yang panjang. Dalam Islam, penciptaan manusia memiliki kedudukan khusus karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang dimuliakan. Perdebatan muncul ketika teori evolusi dikaitkan dengan asal-usul manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Kemudian, titik perdebatan evolusi dan penciptaan. Asal-usul manusia, Islam meyakini Nabi Adam diciptakan secara langsung oleh Allah. Status ruh, Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki ruh yang ditiupkan oleh Allah yang tidak dapat dijelaskan oleh sains biologis. Tujuan penciptaan, Islam menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah dan menjadi khalifah di bumi. Kemudian pertanyaan-pertanyaan seputar teologis modern. Pertanyaan pertama, asal-usul alam semesta. Teori Big Bang menyatakan alam semesta bermula dari satu ledakan besar. Al-Quran menyatakan alam semesta berasal dari satu kesatuan. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, tidak bertentangan tetapi saling melengkapi. Pertanyaan kedua, peran Tuhan dalam penciptaan. Sains menjelaskan alam berjalan berdasarkan hukum alam. Al-Quran menegaskan hukum alam menunjukkan keteraturan ciptaan Allah, bukan meniadakan perannya. Quran Surat Yunus ayat 3. Islam memandang sains, filsafat, dan teologi sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Sains dan teologi dapat berjalan berdampingan tanpa harus saling meniadakan. Pendekatan integratif diperlukan agar umat Islam mampu menghadapi perkembangan sains modern secara bijak dan berlandaskan iman. Sekian, terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.